Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan praktik hak asasi manusia di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Pemerintah Amerika menyebut penggunaan aplikasi Peduli Lindungi melanggar hak asasi warga negara Indonesia. Selain itu, tes wawasan kebangsaan terhadap 56 mantan pegawai KPK dan tindakan represif aparat kepolisian juga disebut melanggar HAM bagi warga negara Indonesia. Saya sih nggak heran kalau ada laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika yang mengingatkan pemerintah Indonesia sudah melanggar HAM terhadap tewasnya 6 orang laskar FPI. Yang saya heran justru kalau Amerika nggak menyoroti kasus ini. Karena secara jejaknya di dunia, Amerika adalah negara yang terus-menerus menyoroti masalah HAM di negeri orang lain, tapi lupa dengan masalah HAM di negerinya sendiri. Amerika lewat Departemen Luar Negerinya juga menyoroti pembubaran FPI karena dianggap Indonesia melanggar kebebasan berserikat. Padahal Amerika sendiri pernah membubarkan organisasi Ku Klux Klan di tahun 1960-an lewat Undang-Undang Hak Sipil karena dianggap terlalu rasis. Sikap Amerika ini yang terlalu membela FPI sudah pastilah bertentangan dengan sikap pemerintah Indonesia yang menemukan bukti bahwa ideologi FPI bertentangan dengan ideologi Pancasila sama dengan HTI dan PKI. Amerika seolah lebih tahu dari pemerintah Indonesia bagaimana menjaga negaranya dari rongrongan ormas yang punya ideologi mendirikan negara Islam. Mungkin di Amerika masalah FPI ini bukan masalah besar. Karena mereka memang tidak punya sejarah masalah keagamaan di sana. Di Amerika permasalahan rasial ada di perbedaan ras atau perbedaan kulit. Pertanyaan inti dari masalah ini adalah, ada apa kok mendadak negara sebesar Amerika begitu tertarik dengan Indonesia? Kalau kita kembali ke tahun 1960-an, kita akan lebih paham kenapa Amerika punya kepentingan besar di Indonesia. Waktu itu, perang dingin dua ideologi besar, yaitu kapitalisme dan komunisme sedang merobek-robek dunia. Pasca Perang Dunia II, sesudah berhasil membelah Jerman menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, perang ideologi antara Amerika dan Rusia yang waktu itu masih bernama Uni Soviet sedang tinggi-tingginya. Indonesia juga kena getahnya pada waktu itu ketika ideologi komunis lewat partai PKI sedang membesar dan seolah didukung oleh Presiden Soekarno. Dan lewat tangan seorang kolonel bernama Soeharto terjadilah pencabutan kekuasaan Soekarno yang diawali dari peristiwa G30 SPKI. Cara Amerika ketika tidak menyukai pemerintahan di suatu negara jarang lewat serangan langsung ke negara itu, tetapi dengan cara membiayai kelompok yang berlawanan dengan pemerintahan negara itu. Dan ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Bahkan pada waktu perang Suriah, Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika di kabinet pertama Barack Obama, dengan terus terang mengakui kalau Amerika ada di belakang pembentukan ISIS. ISIS dibentuk tahun 2013 dengan niatan untuk memecah belah negara di Timur Tengah. Dalam bukunya Hard Choice, Hillary Clinton mengakui kalau mereka ingin membuat negara Islam. Dan negara pertama yang akan dijadikan negara Islam adalah Mesir yang di bawah kepemimpinan Muhammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin. Tapi rencana besar Amerika itu gagal karena militer Mesir langsung melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan pada tahun 2013. Hillary Clinton mengaku terinspirasi dari campur tangan Amerika di Afghanistan waktu mereka membiayai mujahidin Afghanistan melawan Uni Soviet. Buat Hillary, membiayai para mujahidin dan barter senjata dengan sumber daya alam mereka adalah cara yang murah untuk menguasai sebuah negara daripada menyerangnya lewat kekuatan bersenjata. Itulah kenapa Amerika
dan beberapa negara Eropa tertarik sekali dengan ormas seperti FPI. FPI dianggap punya potensi untuk membesar dengan kekuatan radikalnya. Ingat nggak? Dulu pernah ada intelijen dari Jerman yang mengunjungi Munarman di markasnya. Kemungkinan besar itu bagian dari strategi Amerika dan beberapa negara Eropa untuk semakin mendekatkan diri dengan FPI dan menyatakan dukungannya. Kalau nanti FPI semakin besar di Indonesia lewat dana dari Amerika juga, kemungkinan besar Amerika akan kembali memainkan pola dukungan yang sama seperti ketika mereka mendukung ISIS di Suriah. Dan kebayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia. Perang saudara. Kita seperti setback kembali di tahun 1960-an ketika Amerika dan Uni Soviet sedang perang dingin dan merobek dunia lewat perang ideologinya. Sekarang pun pasca perang Ukraina, perbedaan kedua negara itu antara Amerika dan Rusia semakin membesar. Sesudah Amerika dan beberapa negara barat yang tergabung dalam NATO memboikot Rusia dan Rusia membalasnya dengan membatasi ekspor gas mereka ke Eropa, maka api perang yang tadinya hanya berupa sekam mulai membakar. Indonesia kembali nggak bisa menghindar dari masalah kedua negara ini meski menyatakan diri sebagai negara non-blok. Di tahun ini Indonesia akan jadi tuan rumah untuk pertemuan G20 atau pertemuan negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Baru persiapan saja sudah mulai panas karena Amerika dan beberapa negara barat menyatakan sikap untuk memboikot Rusia di pertemuan ini. Ini yang bikin Indonesia bingung. Karena negara kita nggak ikut-ikutan perang tapi dipaksa terlibat untuk memusuhi negara lain. Jelas Indonesia secara ekonomi masih tergantung dengan negara Amerika dan Eropa. Tapi nilai perdagangan Indonesia dengan Rusia juga semakin naik. Lalu apa yang harus dilakukan Indonesia ketika di pertemuan G20 nanti Amerika dan beberapa negara Eropa memboikot Rusia? Saya belum tahu sih apa yang akan dilakukan Indonesia. Tetapi yang saya tahu, kalau salah mengambil sikap, kita bisa jadi seperti Ukraina, negara yang mati sebagai pelanduk di tengah-tengah ketika dua gajah besar bertarung. Tapi yang pasti, Amerika juga akan meninggalkan jejak kekuasaannya di sini dengan mendukung FPI dan ormas garis keras lainnya sebagai sebuah ancaman kepada pemerintah kita kalau terlalu berteman dengan Rusia. Hati-hati aja kawan, kalau kita tidak kuat memegang tali kendali, kuda liar akan merusak semua tatanan yang sudah dibangun selama negeri ini merdeka. Gaspol.